Perkenalkan, nama saya Firman Saputra Jebua dengan NIM 240704, ingin menjelaskan tentang ujian tengah semester ganjil Fisika Terapan 2024-2025 dengan soal 1. Kecepatan semua mobil berubah dari 30 meter per sekon menjadi 15 meter per sekon setelah menempuh jarak 75 meter. Yang A, gambarkan grafik jarak phase waktu dari kasus tersebut. Yang B, gambarkan grafik kecepatan phase waktu dari kasus tersebut. Yang C, gambarkan grafik percepatan phase waktu dari kasus tersebut. Yang D, hitung berapa perlambatan yang dialami oleh mobil tersebut. Yang E, hitung waktu yang diperlukan untuk berhenti dari kecepatan 15 meter per sekon. Yang F, hitung total jarak yang ditempuh selama mobil mulai mengalami perlambatan sampai berhenti. Oke, sekarang kita akan menjawab soal nomor 1. Dari soal tersebut, kita mengetahui bahwa soal tersebut termasuk ke dalam GLBB, yang berarti kita memiliki 3 rumus. Yang pertama, V sama dengan V0 ditambah A dikali T. Nah, yang kedua, S sama dengan V0 dikali T ditambah 1/2 A dikali T pangkat 2. Nah, seterusnya itu yang ketiga, V pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2A dikali S. Nah, sebelum menjawab soal, alangkah baiknya kita mencari keterangan-keterangan dari soal tersebut. Keterangan yang kita dapat yang pertama itu 1, yaitu kecepatan atau V. Yang dari soal kita ketahui bahwa kecepatannya itu 30 meter per sekon. Nah, yang kedua yaitu V0 atau kecepatan awal. Yang dari soal kita ketahui yaitu 15 meter per sekon. Kemudian itu yang ketiga itu jarak S. Dari soal kita ketahui jarak itu 75 meter. Nah, yang kemudian itu yang keempat A, percepatan atau perlambatan. Ini belum kita ketahui dan yang akan kita cari nanti. Yang kelima, T, waktu. Ini juga belum diketahui dan yang akan kita cari nanti. Nah, mari kita menjawabnya. Sebelum itu, mari kita menjawab soal 1 yang bagian D terlebih dahulu. 1D dengan soalnya yaitu hitung berapa perlambatan yang akan dialami oleh mobil tersebut. Nah, kita akan menghitung yang bagian A-nya. Bagian A-nya dengan rumus, dari rumus ketiga rumus tadi diketahui yang punya A itu ada 3 rumus. Tetapi kita akan memakai rumus yang ketiga karena dari rumus nomor 1 dan nomor 2 itu memiliki T, sedangkan T belum diketahui. Makanya kita memakai rumus yang ketiga. Oke, kita masukkan rumusnya. V pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2A dikali S. Nah, kita masukkan V-nya itu 30 pangkat 2 sama dengan V0-nya itu 15 pangkat 2 ditambah 2 A-nya itu belum diketahui, S-nya itu 75 meter. Nah, kita hitung 900 tambah 225 ditambah 2A dikali 75. 900 sama dengan 225 ditambah 150A. Nah, dari 150 ini memiliki variabel A. Jadi kita tidak bisa menjumlahkannya. Maka dari itu 225-nya kita pindahkan ke kiri. Jadi seperti ini. Min 225 ditambah 900 sama dengan 150A. Nah,
Kita hitung lagi, min 675 sama dengan 150A. Nah, kemudian variabel A-nya ini dipindahkan ke kiri agar kita bisa mengetahui hasilnya. Seperti ini. A sama dengan min 675 per 150. Nah, jadi A-nya itu min 4,5 meter per sekon. Pangkat 2. Nah, dapat nilai A-nya. Kemudian kita akan mencari yang 1 bagian E. 1E dengan soal hitung waktu yang diperlukan untuk berhenti dari kecepatan 15 meter per sekon. Nah, kita akan mencari waktu dari ketiga rumus ini. Waktu itu ada di rumus nomor 1 dan 2. Tapi saya lebih memilih rumus nomor 1 karena lebih mudah dipahami. Kita masukkan rumusnya. V sama dengan V0 ditambah A dikali T. Kita masukkan V-nya. Dari rumus ini, V itu tidak diketahui, maka kita buat 0. 0 sama dengan 15 ditambah A-nya tadi itu yang ini ya. A-nya itu yang ini. Masukkan min 4,5 dikali T. T-nya belum diketahui. Karena 4,5-nya ini memiliki variabel T, jadi ini tidak bisa dijumlahkan. Sama seperti tadi, 15-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi min 15 sama dengan min 4,5 T. Nah, kemudian variabel T-nya kita pindahkan ke sebelah kiri agar kita mengetahui hasilnya. T sama dengan min 15 per min 4,5. T sama dengan 3,33 sekon. Nah, ini hasil T-nya. Kemudian, kita akan mencari yang F. Dengan soal, hitung total jarak yang ditempuh selama mobil mengalami perlambatan sampai berhenti. Mobilnya mengalami perlambatan hingga berhenti. Maka dari situ kita akan memakai rumus nomor 1, nomor 2 bisa, rumus nomor 3 bisa. Tetapi saya lebih memakai rumus nomor 3 yang lebih mudah dimengerti. Oke, kita masukkan rumusnya. V pangkat 2 sama dengan V0 pangkat 2 ditambah 2A kali S. Nah, karena mengalami perlambatan juga seperti tadi sampai berhenti, jadi V pangkat 2 nya itu yaitu 0 pangkat 2, kemudian V nya itu 15 pangkat 2 ditambah 2 dikali ini A nya min 4,5 dikali S. Nah, kemudian ini 0 sama dengan 15 pangkat 2 225 ditambah 9S. Nah, karena ini ada variabel S, maka kita tidak bisa menjumlahkannya. Sama seperti yang awal tadi, 225-nya kita pindahkan ke kiri. Jadi min 225 sama dengan ini min ya, min 9 sama dengan min 9S. Nah, kemudian kita memindahkan S-nya ke sebelah kiri. S sama dengan min 225 per min 9. Jadi hasilnya S, ini S2 ya. S2 sama dengan 25 meter. Nah, karena dibilang hitung total jarak, maka kita memakai total jarak S total sama dengan S yang pertama ditambah S yang kedua. S yang pertama itu yaitu yang 75 meter, baru ya ditambah S kedua yang ini tambah 25. Jadi 100 meter. Jadi total jaraknya yang ditempuh yaitu 100 meter. Selanjutnya kita akan menggambar grafik
pada soal A, B, dan C. Oke, pertama-tama kita buat garis kartesiusnya. Dengan soal A yaitu gambarkan grafik jarak versus waktu. Nah, dalam kasus tersebut kita gambarkan pada bagian Y-nya itu kita kasih S atau jarak, dan X-nya itu T, waktu. Jarak yang kita hitung tadi kita dapat dari soal sebelumnya itu yaitu 100 meter. Nah, maka grafiknya akan seperti ini. Nah, karena pada titik ini, pada bagian waktu yaitu 3,33 detik mengalami perhentian pada jarak yang 100 meter. Makanya grafiknya seperti ini. Nah, yang kedua itu B. Kita gambarkan garis kartesiusnya. Selanjutnya dengan soal kecepatan ke waktu. Pada kecepatan berapa mobil kita bergerak, kita tahu tadi kecepatannya yaitu 30 meter per sekon. Nah, yang diperlukan kecepatan untuk mengalami proses pelambatan tadi yaitu 15 meter per sekon. Maka grafiknya akan jadi seperti ini. Dia menurun. Kenapa grafiknya seperti ini? Karena kecepatan mengalami penurunan dan waktu terus bertambah. Seperti itu. Nah, yang C, kita gambarkan garis kartesiusnya. Nah, pada kasus ini mobil mengalami perlambatan bukan percepatan. Sehingga nilai daripada perlambatan itu yaitu bagian A ini minus, di bawah sini minus 4,5. Nah, atau digambarkan grafiknya akan jadi lurus seperti ini. Karena ini mengalami perlambatan dengan perlambatannya itu konstan, sehingga grafiknya linear atau lurus. Nah, jadi sekian itu saja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.